Selamat datang di Mangaversa. Shin menuju ke sebuah gedung parkiran mobil. Malam hari itu, orang-orang jarang beraktivitas kecuali orang-orang ini. Kasumi Yoichi, tangan kanan keluarga Saigo, dihadapkan dengan kepungan dari musuhnya, Dark Lizard. Inilah chapter 19, Jet dan Lee, si pembunuh dalam bayangan. Dua kubu yang tengah bersitegang karena dugaan keluarga Saigo yang mencurigai Dark Lizard lah kubu yang bertanggung jawab atas kematian anggota mereka, Sayama. Kasumi tampaknya tak terkejut melihat kemunculan mereka. Ia sendiri sedikit tahu mereka adalah geng yang marak dibicarakan di televisi. Tanpa ragu, Jet memperkenalkan kelompok yang dipimpin olehnya itu, Dark Lizard. Itulah namanya, geng semi-kriminal bentukan Tenkai. Pun dengan Jet, ia tahu siapa pria berbahaya yang memiliki banyak bekas luka di wajahnya, Kasumi Yoichi, orang kepercayaan keluarga Saigo. Dua bersaudara, Jet dan Lee, mereka percaya diri bisa menekan Kasumi. Jet bahkan berkata, hidup Kasumi sekarang ada di tangan dua kriminal ini. Tapi, Kasumi adalah Kasumi. Ia justru telah menantikan momen ini sejak lama, meskipun kemunculan Dark Lizard terkesan mendadak dan merepotkannya. Sebagai seorang pria, Kasumi akan menghadapinya. Ia bahkan balik menantang mereka agar tak banyak membuang waktunya lagi. Dengan aura serta kepercayaan dirinya yang tinggi, Kasumi akan dengan senang hati melayani mereka. Hal ini sebenarnya membuat Jet dan Lee tertegun untuk beberapa saat melihat mental pria ini yang memang sudah terlatih di dunia berandalan. Ketika pasukan Dark Lizard tengah menargetkan kepala Kasumi Yoichi di jam 10 malam, para petinggi ini tengah menikmati secangkir kopi. Adalah Masamune dan Tenkai. Mereka saat ini berada di markas Dark Lizard. Otak Dark Lizard ini memang memiliki sedikit keraguan akan pasukan mereka. Apakah mereka mampu memenuhi tugas tersebut? Hal itu ia sampaikan langsung pada Tenkai selaku bos mereka. Karena pada kebenarannya, baik Jet maupun Lee, keduanya tak pernah benar-benar bisa Masamune andalkan dalam situasi tertentu. Kala itu bos Dark Lizard, Tenkai, tengah fokus memerhatikan selembaran kertas yang ada di tangannya. Sebagai seorang pemimpin, Tenkai tentunya memahami kekhawatiran Masamune pada Jet dan Lee. Namun itu memang alasan mengapa Tenkai membayar kedua berandalan tersebut. Mereka harus tetap mengikuti perintah dengan segala macam resiko yang mereka akan terima. Jawaban Tenkai sedikit membuat Masamune menjadi merenung. Sambil meminum kopi, ia kini mengerti. Bagi Tenkai, kegagalan atau keberhasilan misi Jet dan Lee akan bisa dinilai dari hasil kinerja mereka. Apakah mereka berdua akan membawa pulang kepala Kasumi atau justru mereka yang pulang dengan mengenaskan? Sebagai petinggi, Tenkai hanya menginginkan hasil yang terbaik. Kejam memang dunianya para berandalan, namun itulah yang terjadi di dunia ini. Seseorang yang punya kuasa berhak menjadikan orang lain sebagai pionnya. Sementara itu di area parkiran mobil, kedua kubu ini masih menjaga pergerakan. Belum ada yang memulai, baik Jet dan Lee maupun Kasumi. Namun seketika Lee berteriak dengan keras. Ia berniat untuk membakar kembali semangat tempurnya. Lalu ia meminta seluruh pasukannya untuk tak takut menghadapi Kasumi, karena mereka semua dibayar untuk menyingkirkan pria satu ini. Akan tetapi, saat Jet dan Lee maju mendekat, Kasumi tiba-tiba menahan pecahnya pertempuran tersebut. Ia meminta waktu sebentar pada mereka. Dengan posisinya saat ini, Kasumi mencoba untuk tetap menunjukkan power serta auranya. Pria berbahaya ini hanya ingin mereka semua tahu siapa itu dirinya. Memang, Dark Lizard harus sangat berhati-hati dalam menghadapi pria ini, karena mereka juga tak tahu apakah Kasumi membawa senjata semacam pistol atau pisau. Jelas ini mengejutkan pihak Dark Lizard, karena Kasumi dengan auranya siap untuk mengamuk. Kewaspadaan Jet dan Lee juga ditingkatkan, meskipun secara jumlah mereka lebih banyak dibandingkan Kasumi yang seorang diri. Namun, secara kualitas individu, Kasumi lebih baik dan bahkan diunggulkan dibandingkan mereka. Pria ini bahkan tak memiliki sedikit pun ketakutan, meski Dark Lizard juga dibekali dengan senjata untuk menyerangnya sewaktu-waktu. Pria yang pernah masuk penjara 2 kali ini meminta mereka untuk memulai kesenangannya. Ia takkan lari karena dia adalah Kasumi Yoichi. Kasumi bahkan telah siap dengan kemungkinan Dark Lizard jikalau ada yang berani menusuknya dari belakangnya. Dengan intimidasinya,
ia dengan lantang menyerukan agar mereka bertarung layaknya seorang pria. Mereka harus menghadapinya dengan taruhan nyawa atau dengan niatan untuk membunuh agar bisa menang darinya. Kasumi takkan menahan diri karena terakhir kali ia melepaskan semua emosinya adalah ketika ia masuk ke penjara. Dia akan mengirim mereka semua ke rumah sakit. Merasa pasukannya berada di bawah tekanan karena intimidasi yang dilakukan Kasumi, Lee sampai harus mengingatkan mereka semua tentang tugas yang telah dipercayakan Tenkai. Dengan teriakannya, Lee meminta semuanya agar tak takut untuk menyerang pria berbahaya itu, sekalipun dengan cara yang kotor. Hal itu menarik perhatian Kasumi. Apa yang dilakukan oleh pria yang bernama Lee ini sedikit menggelitik bagi Kasumi Kyoichi. Karena Kasumi melihat Lee sebagai seorang yang tak lebih dari pecundang, memerintah orang seenaknya hanya karena dia punya kendali atas pasukannya. Untuk itu, Kasumi menantang Lee untuk maju lebih dulu, supaya ialah orang pertama yang menunjukkan bagaimana caranya menghadapi tantangan sebagai seorang pria sejati. Mendapatkan perkataan seperti itu sedikit menyinggung hati Lee, karena secara pengalaman maupun kekuatan, Kasumi memang sulit ditaklukkan jika berduel 1 lawan 1. Kemudian Lee yang sudah terlanjur emosi pun melepaskan jaketnya. Ia akan maju sebagai orang pertama, namun sebelum itu ia pun meminta persetujuan dari kakaknya untuk menghabisi Kasumi. Semangat yang cukup bagus dari Jet dan Lee bersaudara. Perlahan Jet maju mendekati Kasumi. Dua pria ini pun telah saling berhadapan satu sama lain. Awalnya berjalan cukup normal, tensi keduanya pun terjaga. Bahkan, Jet dengan lantang berani menyebut dirinya yang akan menang dalam pertempuran ini hanya dengan 1 pukulan. Ya, dia sudah meremehkan Yakuza 1 ini. Inilah yang membuat Kasumi akan memberi Jet sebuah pelajaran berharga. Secara diam-diam, Kasumi bukanlah orang yang akan membiarkan penjagaannya lengah. Ia pun sebenarnya membawa sebilah pisau yang ia selipkan di sakunya. Sesaat ketika perhatian Jet tertuju ke arah pasukannya untuk mengobarkan semangat Dark Lizard, Kasumi dengan pisau di tangannya berhasil menusuk Jet tepat di punggung bawah dekat dengan area ginjalnya. Kelengahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Kasumi karena dia bukanlah seorang kriminal yang baru terjun dalam dunia ini, dan menurutnya sebagai seorang pemula, Jet seharusnya tak membiarkan punggungnya ditikam oleh musuhnya. Jelas kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dari Lee. Sebagai saudaranya, ia cemas jika sampai luka yang ditimbulkan Kasumi tepat mengenai daerah vital tubuh saudaranya itu. Pria bernama Kasumi Kyoichi memang mengerikan. Selain dia seorang Yakuza berpengalaman, dia juga bukan seorang yang akan bersikap lemah lembut terhadap musuhnya. Sehingga apa yang ia lakukan saat ini adalah terus menusukkan pisaunya ke punggung Jet. Meskipun Jet sendiri sudah merasakan sakit hingga menyebabkan pendarahan hebat. Kondisi Jet sudah tak memungkinkan karena dia telah terluka parah, terutama luka dalam yang ditimbulkan dari tikaman pisau Kasumi. Pria berbahaya ini beruntung bisa menumbangkan salah seorang dari mereka tanpa harus mengeluarkan keringat. Setelah selesai berurusan dengan Jet, kini Kasumi mendekat ke arah Lee. Gilirannya untuk menantang pria lainnya. Bahkan ia mempersilahkan seluruh pasukan Dark Lizard untuk menyerangnya sekaligus. Jika memang mereka pria bernyali, bagi Kasumi, pasukan Dark Lizard tak lebih dari kumpulan bocah-bocah nakal yang mencoba berbuat keributan dengan Yakuza. Jelas terlihat dari sorot mata mereka yang tak percaya dengan aura yang mereka lihat dari seorang Kasumi. Bahkan jika dilihat hanya dari cara dia berjalan dan bahasa tubuh yang ia tunjukkan, Kasumi sudah menang jauh dari mereka. Kini, tangan kanan keluarga Saigo akan berhadapan dengan saudara tertua dari Jet dan Lee bersaudara. Kasumi juga merasa ia perlu melakukan hal serupa untuk segera menyingkirkan para pengganggu keluarga Saigo. Anehnya, pasukan Dark Lizard sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyerang Kasumi dari belakang. Terlebih kebanyakan dari mereka memegang senjata. Namun mereka hanya diam terpaku melihat Kasumi mendekati Lee. Kasumi sempat memberi kesempatan pada mereka untuk pulang dan mandi sebelum malam semakin larut dan cuaca semakin dingin. Namun Lee dengan tegas menolak permintaan tersebut. Dia sudah berkomitmen untuk membunuh Kasumi. Bagi berandalan seusianya, Kasumi melihat Lee cukup bernyali. Tak seperti adiknya yang kini tak berdaya terkapar di jalanan.
Tanpa disadari, penduduk sekitar menyadari aktivitas yang mereka lakukan malam hari itu. Mereka pun panik melihat seseorang tergeletak setelah ditusuk. Dengan segera mereka menghubungi pihak kepolisian. Karena situasi yang tak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan, Kasumi meminta Lee untuk membawa saudaranya ke rumah sakit. Mungkin di lain waktu, mereka akan kembali bertemu dengan persiapan yang jauh lebih matang. Keesokan harinya, kita dibawa ke sebuah apartemen di kota Torushi, tepatnya di distrik 36, tempat di mana Amata, Raita, dan Ginta tinggal di sana. Kala itu matahari begitu terik di musim panas tahun ini. Di rooftop apartemen 36, para pria ini sedang berendam di kolam mandi untuk menikmati sinar matahari. Terlihat ada Kamaki Rintaro dan Jai dari aliansi Kurotaki. Ada pula trio freshman susuran, Ken-Ken, Kan-Kan, dan Tonton yang asik dengan pistol airnya. Juga ada Raita yang sibuk dengan majalah dewasanya. Waktu santai ini mereka gunakan untuk merefresh otak mereka setelah banyak kejadian yang terjadi selama 1 semester ini. Kebetulan ini adalah liburan musim panas. Oh iya, di sini hanya Amata Kotobuki yang tak memiliki kesibukan lain selain merenung sembari memandangi langit Torushi. Entah apa yang sedang ia pikirkan, beban yang ditanggungnya akhir-akhir ini cukup menguras semangat hidupnya. Ini menarik perhatian Ken-Ken dan Kamakiri yang melihat teman mereka justru terbebani dengan pikirannya dikala semua orang bersantai sejenak melupakan masalahnya. Mereka semua memahami perasaan Amata, namun menurut Kan-Kan, ada masanya Ginta perlu waktu untuk menyendiri, membangun kembali hidupnya sebelum punya energi untuk bertemu dengan teman-temannya lagi. Yang menjadi masalah, keberadaan Ginta sama sekali tak diketahui bahkan oleh kerabat terdekatnya, sehingga mencari pun akan semakin sulit tanpa ada petunjuk. Tak ada yang benar-benar bisa mereka lakukan selain menunggu Ginta bisa tenang. Di tengah obrolan itu, terdengar seseorang membuka pintu atap. Pria ini tanpa basa-basi langsung menanyakan keberadaan Ginta pada Amata. Tentu ini mengejutkannya, terutama kemunculan pria ini juga tiba-tiba. Rupa-rupanya pria itu adalah Bando Hayato. Dia juga tampaknya mengkhawatirkan kondisi Ginta selepas kematian ayahnya. Dia tak sendiri karena Travis bersamanya. Tampaknya kondisinya juga cukup baik, meskipun kekhawatiran mereka semua sama. Biasa bagi Amata dan Raita, tapi tidak bagi para berandalan ini. Jelas mereka terkejut melihat kemunculan Bando Hayato di hadapan mereka. Baik dua Kurotaki maupun trio susuran sama sekali tak menduga. Kepopuleran Bando Hayato dari SMP Shiba memang mengesankan. Dia dulunya adalah petarung handal yang agresif hingga mendapat julukan Pangeran Mohawk. Karena trio susuran sendiri sempat menduga Bando Hayato akan masuk ke susuran persis seperti apa yang dilakukan kakaknya dulu. Namun ternyata ia malah lebih memilih Rindo sebagai pelabuhannya. Juga ia memilih pindah ke apartemen itu untuk ia tinggali daripada di tempat lama yang dekat dengan susuran. Kepopuleran Bando Hayato memang tak tertandingi. Dia dikenal semua kalangan, terutama karena sepak terjangnya selama masa SMP-nya. Oh iya, kemunculan Bando juga pasti membawa sebuah kabar. Inilah yang membuat Amata penasaran dengan kabar yang dibawanya. Seperti biasanya, Bando dengan wajah serius serta tatapannya yang tajam. Ia memberitahukan soal sisi lain Ginta yang tak diketahui orang lain. Mungkin baru dia yang mengetahui soal ini. Awalnya Amata tak langsung mempercayai ucapan Bando karena terlihat tak mungkin. Namun Bando bukanlah tipe pembual. Kebetulan, informasi ini Bando dapat dari sahabatnya yang juga orang armamen. Yang kemungkinan itu dari Kyohiro, yang mana Bando tahu Ginta sekarang ini merupakan bagian dari geng semi-kriminal Dark Lizard. Raita Hayashi, trio susuran Ken-Ken, Kan-Kan, dan Tonton tak percaya mendengar fakta tersebut. Bahkan dua Kurotaki, Kamakiri dan Jai tahu seberapa berbahayanya geng tersebut. Apalagi Amata Kotobuki, sahabatnya, ini menjadi pukulan telak baginya. Bagaimana bisa temannya yang seorang penakut ternyata merupakan anggota geng kriminal yang memiliki julukan Dewa Malam. Semenjak saat itu, Amata dan anggota kelompok lainnya melipat gandakan usaha mereka untuk menemukan petunjuk yang dapat mengarahkan mereka ke Ginta. Namun, sekuat apapun mereka mencari, keberadaannya sangat sulit ditemukan. Hingga hari per hari terus berlalu,
dan musim panas pun berakhir. Sampai di mana menjelang akhir bulan Agustus di tahun itu, liburan musim panas telah berakhir dan para berandalan mulai kembali menjalankan rencananya. Adalah aliansi Dark Lizard dan Kurotaki yang berada di bawah kepemimpinan Nanjo Yuri. Mereka telah mengatur semua siasat untuk bisa menggulingkan kekuasaan Bandai Yujiro dan Ando. Semua pasukan Dark Lizard telah dikumpulkan oleh para freshman aliansi Kurotaki. Karena sesuai perjanjian, mereka akan saling membantu sampai kedua kubu mendapatkan tujuannya. Kini waktunya mereka menunjukkan kekuatan mereka ke permukaan. Dengan harapan, ini adalah langkah awal untuk menuju ke era yang baru, dengan diisi wajah baru, serta ambisi besar yang baru. Sesuai perintah Nanjo Yuri, pria licik dan berbahaya dari Yurikawa Selatan ini menargetkan kejatuhan aliansi Kurotaki hari ini juga. Dengan satu teriakannya, Nanjo Yuri menyerukan peperangan terhadap generasi lama yang kini diisi para senior mereka seperti Bandai, Ando, dan yang lainnya. Akankah aliansi Kurotaki akan jatuh dengan penyerangan ini? Kita nantikan di chapter berikutnya. See you on next video. Bye-bye.